nih. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaannya masing-masing. Sudah berdoanya? Baik, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Ibu akan mereview materi minggu lalu tentang analisis perencanaan kebutuhan dan dilanjutkan dengan menjelaskan cara menghitung rencana kebutuhan. Yuk kita mulai. Nah, analisa rencana kebutuhan merupakan salah satu mata rantai dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungannya yang antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Analisa perencanaan kebutuhan berawal dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh unit pemakai atau pengguna atau user. Kemudian, berdasarkan daftar inventarisasi tersebut, unit organisasi merencanakan macam dan jenis sarana apa yang dibutuhkan. Nah, jenis-jenis analisa kebutuhan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan kualitatif. Untuk yang pertama, analisa kualitatif pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan-keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan atau unit organisasi tertentu. Analisa yang kedua adalah analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kuantitatif dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung persediaan dengan rumus EOQ atau Economic Order Quantity, atau yang lebih dikenal juga sebagai frekuensi pemesanan. EOQ dalam pengaturan persediaan bertujuan untuk meminimalkan total biaya serta menyimpan persediaan dan biaya pemesanan. Sederhananya begini, berapa banyak produk yang harus kamu beli untuk mempertahankan rantai pasokan agar menghemat biaya. Nah, EOQ membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Berikut adalah contoh tentang EOQ. Jumlah kebutuhan PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang sebesar 24.000 unit per tahun per periode. Biaya penyimpanan sebesar 900 per unit per tahun. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pesanan sebesar Rp2.000. Waktu tunggu 9 hari. 1 tahun dihitung 245 hari kerja. Yang diminta pertama, berapa sih kebutuhan bahan baku per hari? Yang kedua, berapa tingkat persediaan pengaman? Yang ketiga, tentukan pesanan yang paling ekonomis. Dan yang terakhir adalah yang keempat, hitunglah biaya persediaan tahunan. Yuk, selanjutnya kita akan membahas. Yang pertama diketahui R adalah kebutuhan sama dengan 24.000 unit. S adalah biaya pesanan sebesar 2.000 unit. H adalah biaya penyimpanan sebesar Rp900. L adalah waktu tunggu sama dengan 9 hari. Dan 1 tahun sama dengan 245 hari. Yang pertama, berapa kebutuhan bahan baku per hari? Nah, kebutuhan per hari rumusnya sama dengan D sama dengan R per tahun. Berarti 24.000 dibagi 245.000 sama dengan 98 unit. Itu pembulatan ya. Yang kedua, berapa sih tingkat persediaan pengaman?
Nah, tingkat persediaan pengaman rumusnya adalah D kali L sama dengan 98 dikali 9 sama dengan 882 unit. Jadi, kapan saja jika persediaan bahan baku yang ada di gudang tinggal 98 unit, maka kepala divisi harus segera melakukan proses pemesanan sebesar Q atau EOQ yang akan dihitung berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah tentukan pesanan yang paling ekonomis. EOQ atau Q sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi H sama dengan akar 2 dikali 24.000 dikali 2.000 dibagi 900 sama dengan akar 96.000 dibagi 900. Hasilnya adalah akar dari 106.700 berapa ya? Hasilnya EOQ-nya adalah 327. Itu adalah pembulatan. Hasilnya berarti 327 unit per satu kali pesan. Nah, selanjutnya yang terakhir. Berapa sih biaya persediaan tahunan? Yuk kita bahas ya. TC sama dengan H atau EOQ dibagi 2 ditambah S dikali R per EOQ, yaitu sama dengan 900 dikali 327 dibagi 2 ditambah 2000 dikali 24.000 dibagi 327 sama dengan 147.150 ditambah 146.800. Hasilnya sama dengan 293.950 rupiah. Nah, demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam 3S, smart, strong, solid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.